Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat semua, dimanapun Anda berada, di Nusantara tercinta ataupun di mancanegara. Kembali penyiar Anda, Abu Salam Matorik, hadir menyapa melalui channel kesayangan Anda, Khairil Anas TV. Sahabat Khairil Anas TV, pada edisi kali ini kita berjumpa kembali untuk saling berceloteh dari hati ke hati, guna membangunkan kesadaran diri, menggugah kewarasan dan akal sehat sebagai karunia ilahi yang tentunya harus disyukuri. Khairil Anas TV juga tak lupa mendoakan agar sahabat semua tetap dalam kesehatan serta keberlimpahan yang penuh keberkahan dan kemanfaatan. Sahabat Khairil Anas TV dimanapun Anda berada, ada sekelompok orang yang mengaku berjamaah, mengaku paling sunnah, mengaku paling sah, yang lain salah semua, dan hanya kelompoknya saja yang paling ditolong oleh Allah dan bersyarat memasuki surga. Subhanallah. Namun, bagaimana mungkin mereka bisa berkata demikian, sementara amalan-amalan mereka menyelisihi syariat dan menyalahi sunnah? Ajaran mereka berakidah takfiri, sesuatu akidah yang dibenci oleh Rasulullah Muhammad SAW. Amalan-amalan mereka juga dipenuhi dengan bid'ah dan menyerupai amalan kaum penganut agama lain. Di antaranya kewajiban membayar persepuluhan, kewajiban mengucapkan janji baiat yang dianggap sebagai syarat sahnya keislaman, sementara mirip dengan pembaptisan. Kewajiban melakukan pengakuan dan penebusan dosa, dan banyak lagi amalan-amalan lain yang bertentangan dengan sunnah, menyelisihi syariat, namun mengaku paling bersyarat masuk surga. Sungguh lucu dan menggelikan. Saya ulangi lagi, apa sih jamaah itu? Jamaah itu ialah, simpelnya ini ya, terwujudnya imam dan ru'yah yang diikat dengan baiat. Lah, jadi kenapa sih kita ini harus berjamaah? Itu karena memang perintah Allah. Orang Islam harus jamaah, full stop. Orang Islam kok nggak berjamaah, itu Islamnya tidak sah. La Islama illa bil jamaah. Karena perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kamu harus ngerjain Islam dengan cara berjamaah, nggak boleh berpecah belah. Dan jamaah ini sudah dikerjakan. Mungkin di antara sahabat ada yang termasuk dalam golongan itu, atau juga mungkin terpaksa berada di kelompok itu karena keadaan atau karena ketidaktahuan. Dan barangkali juga banyak di antara mereka yang terpaksa berada di kelompok ini, kelompok firqah ini, karena mereka tidak tahu menahu dan sengaja tidak diberitahu yang sesungguhnya. Mereka merasa berjamaah dengan dasar ro'i mereka yang bertentangan dengan pemahaman para ulama dan seluruh kaum muslimin. Mereka membangun sebuah firqah dan pecahan, lalu memisahkan diri dari kaum muslimin, lalu mengklaim diri sebagai satu-satunya jamaah yang memiliki amir yang dibaiat. Apakah mereka tidak tahu bahwa firqah yang lain pun mengangkat amir atau pemimpin di atas landasan baiat atau janji setia? Berarti firqahnya sama dengan firqah yang lain dan bukan satu-satunya, bukan jalan tunggal. Firqah-firqah yang lain pun memiliki amir yang dibaiat dan juga memiliki aturan-aturan sebagaimana yang mereka tentukan sendiri, yang kadang bertentangan dengan sunnah.
Dan hal ini telah dijelaskan dengan gamblang oleh Rasulullah bahwa umat ini akan terpecah menjadi beberapa pecahan-pecahan yang banyak. Rasul SAW pernah bersabda, "Sataftariqu hadil umma ala 73 firqah." Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Dalam riwayat Rasul mengatakan, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan al-jamaah. Dari hadis ini, sebagian kelompok-kelompok mengklaim bahwasanya diri mereka lah yang namanya al-jamaah. Untuk mereka merekrut anggota-anggota mereka, mereka pun memakai hadis ini dengan mengatakan mereka lah al-jamaah, kelompok tersebut. Demikian pula akhirnya mereka pun membaiat tokoh-tokoh mereka. Mereka pun membawakan ucapan Umar bin Khattab, la islama illa bil jamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan al-jamaah. Semua ulama dan seluruh kaum muslimin satu kata bahwa menetapi jamaah bukan bermakna mendirikan atau membentuk jamaah, tetapi tetap berada dalam sistem satu kesatuan umat. Bahkan bila tidak menemukan adanya jamaah, maka tuntunan Rasulullah adalah melakukan uzlah atau menyendiri, bukan mendirikan atau membentuk jamaah sendiri. Bagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tentang apa arti jamaah yang sebenarnya. Beliau mengatakan, ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendirian. Tidak harus banyak orang, tidak harus berorganisasi, tidak harus untuk memiliki ormas, ya, tidak harus banyak orangnya, satu orang saja. Namun sesuai dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan pemahaman yang benar, itulah al-jamaah. Makanya Rasul mengatakan dalam riwayat lain, apa arti al-jamaah? Ma'ana alihi wa ashabi, yaitu yang sesuai dengan aku dan sesuai dengan metode jalannya para sahabatku. Semoga celotehan kita kali ini bisa memberikan pencerahan bagi diri kita semua. Dan Hairil Anas TV sekedar menyampaikan, adapun segala bentuk ilmu dan ilham, hidayah maupun taufik adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan semoga kita yang telah berada di titik yang sunnah tetap istiqomah sampai tutup usia. Semoga kita ditetapkan dalam tauhid sampai berjumpa dengan Rasulullah di tepian telaga. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: هذا أمر من الله تعالى لعباده أن يتقوه حق تقواه وأن يستمروا على ذلك وأن يثبتوا عليه. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن يستقيموا إلى الممات فإن من عاش على شيء مات عليه.